Saat dia merenung, sesosok merah samar muncul, bukan siapa Zenny. Saya melihat Zenny berdandan. Dia membungkus tubuhnya dengan erat dalam bodysuit yang mempesona untuk menguraikan sosoknya yang montok dan mempesona. Rambut hitam yang tumbuh hingga pinggang hanya menggunakan bunga lili dan batu giok putih yang cantik. Berubah menjadi awan, sesekali beberapa helai rambut patah jatuh secara acak di dada tinggi yang menjulang tinggi, wajah Vendai sedikit memesona seperti bulan, matanya berkelap-kelip seperti bintang, ingin berjalan menuju platform batu giok putih, memegang kotak kayu halus dengan 7 bintang dan bulan. Dengan langkah Zen Nilian bergerak sedikit, pinggang Suona sedikit terpelintir, dan percabangan tinggi di bagian bawah jubah sedikit bergoyang. Di antara kaki giok lembut putih yang seragam tiba-tiba muncul, penuh pesona dan kesedihan. Ini memang keindahan pertama dari Liga Xiangmeng. Bagian kecantikan Zenny sangat menawan, dan saya tidak tahu berapa banyak pria yang menyebabkannya. Meskipun Zenny brilian, dia selalu acuh tak acuh pada orang. Sebagai manajer rumah lelang komersial besar, dia tidak pernah dengan mudah berkuasa untuk melelang barang secara langsung. Tujuan berkuasa kali ini mungkin untuk apa yang disebut kejutan. Di ruang VIP Tianyi, semua orang penasaran dan mata antisipasi terfokus pada tangan Zenny. Hah! Dia mengerang dingin dengan lubang hidungnya, yang bisa memiliki siapapun kecuali King Muar dengan wajah cemburu, mengejek di sudut mulutnya, pembohong-pembohong, juga seorang cabul. Semua orang tertawa dalam diam. Selanjutnya, ini adalah harta terakhir dari pelelangan ini, dan ini adalah barang misterius yang mengundang semua orang kali ini, dan akan segera mengungkap tule misteriusnya. Suara Zenny renyah dan manis, yang menarik banyak penonton. Berteriak, jika ada item di benua-benua yang bisa membuat orang tertidur, kembali ke usia tua, menjadi muda, dan awet muda, tahukah Anda jika semua orang tertarik? Zenny menjual sebuah kunci, dan tangan batu giok itu tetap berada di tombol di kotak kayu. Keinginan untuk melarikan diri. Memang Zenny yang paling memahami psikologi orang. Tiba-tiba, teriakan menjerit dari bawah, dan suara histeris mengungkapkan bahwa kegilaan penampilan dan perawatan wanita di daerah ini jauh melebihi imajinasi orang. Dalam keterkejutan Xiaoyan dan yang lainnya, Zenny dengan lembut mengangkat tutup kotak kayu itu, dan gerakannya lembut, seperti angin musim semi yang bertiup di atas pohon willow. Seluruh penonton menahan napas, karena takut terengah-engah, item yang akan mengangkat selera semua orang ini hilang. Lambat, sangat lambat, tapi sangat anggun, tangan Zenny akhirnya membuka kotak cendana pada saat semua orang menyebut tenggorokannya. Bagian bawah kotak kayu itu berwarna merah beludru, dan ramuan virus di dalam botol batu giok lemak kambing putih menggoda saraf orang. Mata semua orang menatap Zenny, menantikan jawabannya, dan para penonton terdiam. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun benua kaisar telah muncul ramuan muda dan awet muda, peremajaan. Zenny mematahkan sepatah kata, seolah-olah dia telah meledakkan tong mesiu. Teriakan di bawah memekakkan telinga dan menyengat gendang telinga membuat kaca dekoratif yang bertatahkan di dinding rumah lelang menjadi pecahan terbang yang tak terhitung jumlahnya, dilapisi dengan sedikit cahaya yang memantulkan senyum kepuasan Zenny. Zenny mendongak sedikit, melihat ke ruang VIP tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Zenny, tentu saja, tidak dapat melihat situasi di dalam, dan dia masih tersenyum padanya dengan senyum puas yang terpancar di matanya yang sipit. Xiaoyan melihat skor di ruang VIP. Pada saat ini, saya menyadari bahwa kejutan yang dikatakan Zenny adalah janji yang dibuat hari itu, yang menyebabkan Hui Chundan memicu kebangkitan rumah lelang lainnya. Xiaoyan dan yang lainnya tidak menerima begitu saja, tetapi sekarang tampaknya Zenny benar. Semua orang saling memandang dan terus memperhatikan situasi pelelangan dengan kebingungan yang tidak masuk akal, kecuali King Muar. King Mur secara alami memahami daya tarik Hui Chun dan yang mematikan bagi wanita. Kembali ke spring dan Quen Pola Naga mulai menembak. Zenny benar-benar mencengangkan. Begitu ucapan ini keluar, klimaks penonton kembali terdiam, menatap kosong ke arah Zenny.
Dan ini sangat langka di seluruh benua Dou selama puluhan ribu tahun dan belum pernah terlihat. Sekarang ini adalah penampilan publik pertama di ban kami. Silakan ajukan penawaran. Zhenni tersenyum dan tidak membuat penjelasan yang berlebihan. Wen Huichun dan tidak berkata apa-apa, sepertinya ada bahan. Pertama, buat pertanyaan, setiap orang memiliki harapan, kemudian mengkonfirmasi harapan semua orang sangat gembira, yang berikutnya memulai pelelangan, semua orang tidak jelas, pada akhirnya, ada angka yang sangat langka, tidak pernah terlihat, itu adalah kemunculan pertama dalam puluhan ribu tahun, semua orang kagum. Sebaliknya, orang dengan hati yang lebih lemah takut menanggungnya. Semua antusiasme penonton tersulut, semua kekhawatiran hilang, dan sisanya hanya kegilaan, dan kegilaan yang tidak bisa mereka beli. Bagaimana mungkin? Koin pola naga. Patriark klan Succubus berseru-berseru. Keluarga Succubus pada dasarnya menawan dan pandai dalam pesona. Dia mengangkat tangannya untuk melemparkan kakinya dengan pesona genit-genit yang menawan, bibir kecil terangkat sedikit, bibir merah sedikit terbuka, mencoba menarik kemakmuran, memancarkan pesona menawan dari tulang, sepertinya merayu pria sepanjang waktu, memengaruhi saraf pria. Aku kehabisan 1 juta. Sang Patriark Succubus tidak sabar untuk mengajukan penawaran, dan mata berapi-api itu terbuka, mengungkapkan tekadnya untuk mendapatkan tekad. Saya bertanya-tanya apakah dia tidak memiliki kecantikan awet muda, bagaimana pesonanya dapat bekerja dengan bebas, dan bagaimana membiarkan seorang pria dengan rela membungkuk di bawah rok delima. Mengenai penampilan, dia menghargai lebih dari siapapun. Hanya ada beberapa Huicundan, bagaimana dia bisa melewatkannya. Adapun peluncuran koin berbentuk naga, ini adalah lelucon. Melihat ekspresi panik para wanita itu, siapa yang bisa berharap harga murah akan dijual? 1,5 juta. Seorang apoteker wanita berjubah putih segera menawar, dan sulaman obat terbakar di dada montok menunjukkan identitasnya, pria di Dandian. Meskipun dia telah berada di kuil dan selama ribuan tahun, dia belum pernah melihat ramuan yang begitu buruk. Secara alami sombong, dia tidak bisa menahan tembakan, suasana hatinya naik turun, dan busurnya melompat dengan cepat, dan banyak orang yang menonton di sampingnya diam-diam menelan air liur yang besar. 1,8 juta. Suara pucat dan lemah terdengar samar, dimulai dengan rasa dingin. Seorang wanita tua berjubah goni abu-abu gelap mengangkat tangan kanannya yang layu dengan gemetar, mulutnya berkedut gugup, memperlihatkan 2 baris gigi yang hampir putih dan mengerikan. Setelah mendengar ini, bibir merah panjang Meizu menyipit, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Tanpa diduga, tetua dan 2 tetua yang selalu berselisih dengan Meizu juga datang, dan sudut alis mereka bengkok, dan mereka menghembuskan napas dengan menawan. 2 juta! Begitu kata-kata itu jatuh, apoteker kulit putih itu melanjutkan tanpa ragu dan berteriak, 2,5 juta, 3 juta. Elder Demon 2 tidak jauh di belakang, 3,5 juta. Bagaimana kepala Meizu bisa berhenti? 3,8 juta, 4 juta. Ketiga orang itu berebut untuk menawar dengan liar, dan banyak penonton menggelengkan kepala, malu. Ketika Zhenni melaporkan peluncuran koin berbentuk naga, kerumunan masih memiliki ilusi bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung. Sekarang, satu persatu, mereka telah dipukuli, tidak mau, tetapi tidak berdaya. 6 juta. Di antara seruan orang banyak, suara tebal dan dalam terdengar melalui lantai lelang. Zhenni mendengar kata-kata itu dan melirik ke seberang ruang VIP Tianzi sambil tersenyum yang penuh arti. Penawar ini adalah salah satu VIP paling terkenal di rumah lelang, dan sekarang Patriark Iblis. Hari ini, Patriark Iblis akhirnya tidak bisa menahan diri. Hampir semua pasukan tingkat tinggi tahu bahwa suku Iblis memiliki leluhur tua, yang merupakan salah satu dari sedikit petarung bintang 9 yang tersisa di daratan Kaisar Dou. Meskipun nenek moyang lama telah bersembunyi di klan selama bertahun-tahun dan memiliki keberadaan yang misterius, dia jarang mendengar berita lamanya selama hampir 1000 tahun, tetapi selama dia masih ada,
itu akan membuat semua kekuatan dari semua kelompok etnis sangat tabu dan tidak berani bertindak gegabah. Begitu harga ini keluar, penonton hanya sesaat tenang, lalu kembali gelisah. Mata Elder Demon II menyempit, dan kaca ruang VIP yang dipantulkan oleh cahaya sedikit cahaya bintang, penuh dengan mata, dan sepertinya harganya melebihi anggarannya. Elder Demon II mencoba mengendalikan tubuh yang gemetar itu, menggeliat mulutnya sedikit, dan mengambil keputusan dengan sangat keras, dan berkata, 7 juta, harganya dinaikkan 1 juta dalam 1 detik. Tampaknya Elder Demon II juga tak terhindarkan untuk Hui Chundan. Meskipun dua tetua hari ini terlihat redup, tetapi 10.000 tahun yang lalu, mereka juga cantik dan anggun. Hanya saja, keahlian unik para hantu dan iblis relatif istimewa. Semakin maju kultivasi, semakin jelek dan tidak normal penampilannya. Karena itu, para hantu dan sucubus pasti muak dengan sucubus dan sucubus. Mata apoteker berjubah putih bersinar dengan panas terik, sedih dan terluka, dan tendon biru di wajahnya muncul sedikit, seolah-olah dia sedang berjuang keras di dalam tetapi tidak bisa menahannya. Sekilas harus malu-malu di kantong, lagi pula 7 juta bukanlah angka yang kecil. Hah! Kepala Meizu menarik bibirnya dan menyipitkan matanya. Ironi di matanya tetap tidak terselubung, penatua iblis 2, pena yang sangat besar. Kalian semua terlihat seperti ini, Hui Chundan kecil berapa banyak lagi yang bisa diperbaiki, dan kamu tidak ingin menyalahkan surga untuk apapun. Elder Demon II mendengar sepatah kata hening, menatap Patriark Meizu, matanya dingin dan dingin, seolah menunjuk ke hati seperti batu es dingin milenium. Itu lebih baik daripada seseorang yang tidak bisa mengubah aroma itu dengan apapun. Bau mesiu perlahan meresapi rumah lelang. 7 juta? Sekali! Senni Huangi mengucapkan suara renyah dari Guzi, menyela percakapan antara keduanya. Sennik tidak ingin kebencian kedua ras terus memburuk, setidaknya tidak menimbulkan masalah di rumah lelang. 7 juta? 2 kali! Aku kehabisan 8 juta. Suara tebal dan rendah dari ruang VIP Tianzi terdengar lagi, mendengarkannya, dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya, tampak sedikit cemas. Saat ini, kepala keluarga Meizu merasa malu. Jika bukan karena kekurangan uang dan kegelisahan di hatinya, dia tidak akan mengatakan sindiran itu kepada hantu tua kedua. Sekarang saya terpana oleh tetua iblis kedua. Ketika saya melihat seseorang masuk, saya akan menutup kesepakatan, dan hati saya bergetar, dan saya tidak dapat mengendalikan sebanyak itu, dan mengekang, ibuku punya 10 juta. Wow! Kerumunan berteriak, kaget. Di ruang VIP, Xiao Yan dan yang lainnya merasa ngeri dan kecewa. King Haoran tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Beberapa hari yang lalu, kakak saya berpaling ke Xiao Yan karena tidak mampu membayar harga lelang 6 juta. Kemudian dia membayar Xiao Yan, mengganggu iblis perang, dan hampir membuat kesalahan besar. Tanpa diduga, tidak butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk mendapatkan kembali harga 10 juta koin naga untuk peremajaan kelas 5. Kakak, aku sangat iri. Xiao Yan juga melontarkan banyak kejutan di matanya yang tak terduga. Dia tidak menyangka bahwa di mata Hui Chundan, dalam sekejap mata, harga koin naga melonjak hingga harga setinggi itu. Di hadapan pujian King Haoran, Xiao Yan terdiam beberapa saat, menggaruk kepalanya dengan malu. Dia tertawa 2 kali, dan melihat postur Zenni di atas panggung dengan banyak penghargaan. Xiao Shan dan yang lainnya benar-benar terpana. Bahkan seorang ahli seperti Le Xiaolong yang telah menyusup ke rumah lelang selama ribuan tahun, tidak menyangka peremajaan yang begitu kuat bisa lebih efektif daripada resep terbaik dan keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Jika harganya tinggi, semua orang akan menghela nafas, dan kegilaan seorang wanita benar-benar tidak bisa dimengerti oleh seorang pria. King Mur menggosok matanya dengan tak percaya, lalu dia membuka matanya dan menatap Patriark Meizu di lantai lelang, lalu melihat kembali ke beberapa orang yang terkejut di matanya. Dia berpaling ke Xiao Yan, sama sekali tidak menyembunyikan kekaguman di hatiku. Pembohong kecil,
Aku tidak berharap Huichun dan Emu laris manis, lain kali kita mendapat selusin atau 20, kita akan menjadi kaya. Wajah Xiao yang sedikit berubah, dan dia menatap King Muer tanpa daya sambil tersenyum. Nona, apakah menurut Anda Huichun dan adalah wortel yang ditanam di ladang? Berapa harganya? Sedikit pelit. Hidung cantik King Mur sedikit berkerut, dan dia menggerakkan matanya yang berair. Penampilannya yang imut dan imut membuat semua orang tertawa. Dibandingkan dengan tawa dan tawa Xiao Yan dan yang lainnya, orang-orang di ruang VIP sebelah mengerutkan kening. Pria berjubah Xing Yi memiliki rambut hitam seperti selendang air terjun, perawakan, batu giok seperti mahkota, sedikit ditutupi dengan baju besi bersisik, tajam dan tertahan, dan sepasang mata dingin yang menangkap jiwa. Itu adalah Patriark Iblis, Kaisar Iblis. Fantasi, saya tidak menyangka obat Wupindan dipecat dengan harga setinggi itu. San Mori berbisik dengan dingin, menahan amarahnya. Dalam hal ini, ramuan perang dapat dikatakan sebagai suatu keharusan, ia membelinya untuk leluhur keluarganya. Nenek moyang suku monster adalah kemuliaan tertinggi suku monster. Selama puluhan ribu tahun, ia telah melindungi suku monster, membiarkan suku monster bertahan dalam kekacauan semua kekuatan besar. Sayangnya, leluhur tua bertemu dengan bintang 9 Warcraft Sky Tiger dalam sebuah ekspedisi. Dalam perang, keduanya kalah dan terluka, dan kekuatan leluhur tua menurun. Untuk memulihkan kekuatan secepat mungkin, para leluhur berlatih latihan siang dan malam, dan bergegas terlalu cepat, sehingga mereka masuk ke dalam iblis dan mengalami kerusakan fisik dan mental. Meskipun kekuatan Jiu Xing dipulihkan, wajahnya tidak lagi di masa lalu, dan penampilannya menurun. Nenek moyang telah pahit tentang ini. Selama puluhan ribu tahun, fantasi perang dan para tetua di klan berjuang untuk menemukan metode rahasia pemulihan, tetapi gagal. Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Liga Xiangmeng akan menembak Huichun dan minat datang, dan mereka menyiapkan cukup 8 juta koin berbentuk naga, mungkin cukup untuk memotret dan ini untuk para leluhur. Tak disangka, dengan persaingan yang begitu ketat, bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru, yang bisa mendesak dan tidak berguna, dana tidak cukup, hanya kemarahan. Melihat Huichun dan ketinggalan, tapi tidak berani merusak aturan rumah lelang. Saat ini, Shenni membelai kotak kayu cendana yang berisi Huichun dan tersenyum manis. Adakah yang bisa menawar lagi? Banyak orang yang hadir menjulurkan mulut dan mengutuk, dan Liga Xiangmeng terlalu gelap. Obat mujarab 5 pin semuanya menaikkan harga untuk ini, dan ingin menaikkan harganya? Melelang hal semacam ini adalah Anda bersedia melakukan apa yang Anda inginkan, yang satu bersedia memukul yang lain, tidak ada perbedaan antara hitam dan putih. 10-10 juta, sekali, 10-10 juta, 2 kali, 10 juta, 3 kali, kesepakatan. Selamat, Patriark Meizu. Dengan pengumuman Zen Nijiao, wajah Patriark Meizu menjadi semakin memalukan. Nyatanya, dia hanya membawa 8 juta naga. Kepala saya panas, tetapi sekarang saya tenang, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya, wajah saya menjadi pucat, dan keringat dingin bercucuran. Shenni ragu-ragu melihat Patriark Meizu merespons, hatinya sesak, tetapi wajahnya masih tersenyum profesional yang lembut. Meizu Patriark, bukankah itu harga tawar, difoto dan tidak ada uang untuk membayar, kan? Suara tua dari setan hantu tua kedua diselingi waktu, dan ada ratapan penyesalan dan tuduhan. Anda tahu, ada banyak orang yang menginginkan dan ini. Saat ini, Patriark Meizu mengacu pada Wan Fu. Sulit untuk dijelaskan. Sepasang mata berapi-api di lapangan sedang menatap Huichun dan Patriark Meizu tidak memiliki keberuntungan King Muer, beberapa orang diselamatkan. Dihadapkan dengan sepasang mata bertanya-tanya yang diproyeksikan padanya, Patriark Meizu tidak mampu kehilangan muka ini. Sekeras yang dia bisa, dia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan teknik bertarung dari lengannya, dan berteriak, ini adalah segel Yinyin, yang merupakan teknik bertarung dasar kelas dunia.
Sekarang dijual 2 juta koin pola naga, siapa yang mau? Tiba-tiba, ada mendidih di pengadilan. Melihat rasa sakit di wajah Patriark Mezu, semua orang tahu bahwa itu bukan pilihan terakhir. Dia juga tidak akan menggunakan keterampilan tempur utama kelas dunia dengan harga murah 2 juta koin pola naga. Keterampilan bertarung utama kelas dunia jarang terjadi. Kalaupun junior, harga pasarannya sekitar 3 jutaan. Setiap orang telah berlomba untuk memperebutkan hal yang sangat menguntungkan ini. Aku ingin. Patriark Mezu, jual padaku. Setelah beberapa saat, 2 juta berada di tangan, dan krisis itu terangkat. Patriark Mezu menyeka keringat dingin dan menghembuskan napas panjang. Meskipun dia adalah pemimpin sebuah keluarga, konsekuensi dari pelanggaran kontrak tidak kecil, dan dia jelas tentang kemarahan dan kesulitannya. Patriark Mezu melempar kartu emas di satu tangan dengan imbalan kotak kayu di tangan Zenny. Kotak itu tampaknya cukup berat untuk memulai. Ini adalah berat 10 juta koin berbentuk naga. Patriark Mezu cukup emosional, tetapi kegembiraan mendapatkannya segera menghilangkan ketidaknyamanan tadi. Wajah Elder Ghost Devil kusam, dengan ekspresi tidak rela di wajahnya, dan api kecemburuan membara. Sepertinya itu menghancurkan dadanya. Jika bukan karena pengekangan rasional, dia akan menembaknya di tempat. Membisikkan keluarga Mezu, semua orang mengira pelelangan akan segera berakhir, dan tidak ada pertunjukan yang bagus, dan mereka semua merasakan kegilaan yang dibawa oleh Hui Chundan. Diperkirakan setelah hari ini, kata Hui Chundan, akan terkenal dan terkenal di daratan. Tanpa diduga, Zenny berbalik dan berjalan, seperti Liu Yahua dan Xiao Rancuyan, memegang kotak cendana bertatahkan bola kaca, yang berbeda dari yang diberikan kepada Patriark Mezu, dan sekali lagi diangkat di bawah fokus lampu. Di mata penasaran semua orang, kotak kayu itu perlahan terbuka, dan di dalamnya juga ada botol putih berisi lemak domba. Mata semua orang menatap Zenny, dan hati kembali terpaku. Saya harap ini adalah peremajaan lagi. Setelah begitu banyak lelang, kali ini yang paling intens, klimaks demi satu, semua orang gila, hampir lepas kendali. Benar saja, ketika tubuh lembut Pirus yang familiar muncul di mata semua orang hampir berteriak, dan mata mereka yang berapi-api terfokus pada tangan Zenny. Banyak orang di tahap pelelangan sangat ingin mencoba, lebih banyak orang berbisik, dan metode aliansi bisnis sangat pintar. Pertama, itu hanya menunjukkan kelangkaan Hui Chundan. Setelah lelang harga tinggi diluncurkan, yang kedua diluncurkan. Semua orang membacanya dengan benar dan tidak kecewa. Ini adalah Hui Chundan kedua di pelelangan ini. Nada suara Zenny sepertinya bercampur dengan ketekunan. Ini juga yang terakhir. Zenny memperparah nadanya. Tiba-tiba, suara gelisah penonton sedikit melemah, dan matanya kembali tegang. Terlepas dari metode aliansi bisnis, apa hasilnya, tetapi baru saja Zenny telah menjelaskan bahwa ini adalah yang terakhir, dan mungkin ini juga yang terakhir dari seluruh daratan Doudi. Orang-orang yang belum difoto baru saja mengangkat pertengkaran lagi, dan mata mereka sangat panas. Melihat ini, Zenny menundukkan kepalanya sedikit, memancarkan beberapa sakit hati yang tak tertahankan di matanya yang menawan, yang semuanya membuatnya tampak kasihan, dan terus memperkenalkan gambar yang baru saja diambil adalah pola Huidan yang sulit untuk temukan di dunia. Dan yang ini adalah Erwen Hui Chundan, yang bisa dibilang unik dan memiliki efek yang kuat, bahkan lebih dari yang sebelumnya. Zenny tidak banyak bicara, berhenti begitu saja. Beberapa kalimat saja sudah cukup untuk membangkitkan minat semua orang lagi. Erwen meremajakan! Kerumunan terkejut, para tetua Mezu mengertakkan gigi dan menyesali hati mereka. Diam-diam mereka terlalu sembrono dan menembak terlalu cepat. Secara tidak sengaja, sekilas Demon Evil tetua kedua tidak jauh dari sana, ekspresi sarkastiknya benar-benar tenggelam ke mata kepala suku Mezu, dan dia hampir tidak membuatnya marah. Semoga harga ini bahkan lebih keterlaluan. Pada titik ini,
Patriark Meizu harus menghibur dirinya sendiri dan mengutuk secara diam-diam, berharap harga yang kedua dapat menyeimbangkan hatinya. Kata-kata Zenny berikut dengan cepat menenangkannya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Karena Yuan Chunchun dijual seharga 10 juta naga, harga kedua tato ini tidak akan naik, jadi mari kita mulai dengan 10 juta. Begitu kata ini keluar, ada keributan di bawah pengadilan, dan semua orang menarik napas. Zenny berkata dengan ringan, Huichun dan pertama dimulai dengan koin pola naga, tetapi yang kedua telah melonjak puluhan ribu kali, mulai dari 10 juta. Itu setengah mencicit, dan tidak ada seorang pun di rumah lelang yang menjawab pertanyaan itu. Anak yang baik. Gao duduk di ruang VIP dengan gigi gemetar, dan mengucapkan kata-kata, dan sekali lagi melihat cara pedas dari Liga Xiangmeng. Selain kemarahannya, dia lebih tidak berdaya. Di tangannya, dia mengendalikan ribuan pasukan klan iblis, tetapi dia tidak bisa tidak memiliki sedikit peremajaan dandan, belum lagi betapa tidak nyamannya kehilangan itu. Di ruang VIP di sebelahnya, King Muer meregangkan lehernya, alisnya terkunci dalam, dan tangannya mengusap lengan baju merah mudanya. Sangat jarang melihat Xiao Yan yang telah kehilangan ketenangannya, dan melihat pelelangan di bawah. Adegan itu tidak biasa diam, penuh kekhawatiran. Itu mahal, apakah harganya akan sedikit lebih tinggi? King Muer berkata pada dirinya sendiri. Semua orang terdiam. Hingga saat ini, mereka semua mengagumi kemampuan bisnis Zenny. Adapun harga yang kedua, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Di sisi lain, Zenny tidak memiliki kekhawatiran, senyumnya penuh pesona, dan dia mengulangi tanpa penundaan, yang ini yang terakhir. Yang kedua adalah Huichun dan. Silakan menawar. Hal-hal langka, dan orang-orang dengan kekuatan finansial ini jelas mulai terguncang. Depresi pertama yang tidak tersedia masih ada di hati saya, dan saya tidak muntah. 11 juta. Elder Demon II mengikuti contoh Patriark Meizu dan menjual beberapa pedang tentara di cincin nadi tempat, dan hampir tidak mengumpulkan 13 juta koin berbentuk naga. Ada lagi keheningan singkat, dan apoteker berjubah putih itu juga bangkit dan terus mengikuti kompetisi. Jelas, metode jual beli Meizu Patriark sudah dikenal luas dan bisa cepat dipromosikan. 11,5 juta. Setelah tawaran terakhir, keduanya tampak ekstra hati-hati. Elder Ghost II mengatupkan giginya dan terus menaikkan harganya. 12 juta. Setiap kali kenaikan harga sama menyakitkannya dengan mengupas sepotong dagingnya. Itu jatuh ke mata kepala suku Meizu dan bahagia untuk sementara waktu. 12,5 juta, 13 juta. Apoteker jubah putih itu terdiam. Tampaknya 13 juta koin berbentuk naga telah mencapai batasnya. Tangan kering Elder Demon II gemetar karena gugup. Wajahnya dipenuhi sedikit keringat. Kerumunan yang menonton di ruang lelang juga menahan napas, dan diam-diam bertanya-tanya berapa harga tinggi yang akan dicapai Wupin Erwen Huichundan ini. 13,5 juta. Apoteker berjubah putih menambahkan harga. Elder Ghost Devil II menyusut seketika, seolah-olah dalam panggilan apoteker jubah putih untuk beberapa kata, dia sedikit lebih tua. Itu adalah wajah yang jelek, sedikit lebih tertekan, dan bahkan lebih jelek. Patriark Meizu di kejauhan tersenyum seperti bunga. Senyum puas Zenny seperti kembang sepatu yang mekar, dan suaranya yang padat menghitung 13,5 juta 3 kali, menggedor suaranya. Duduk di kursi emas hitam, Shan Fan lumpuh dan menghela nafas lemah. Tiba-tiba, Shan Fan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berdiri, matanya bersinar. Pada titik ini, pelelangan spektakuler telah diselesaikan, dan kebanyakan orang masih tenggelam dalam sejumlah besar kesalahan dalam ramuan 5 pin, dan mereka memiliki banyak sisa rasa dan kehilangan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok Zenny telah menghilang di panggung pelelangan yang bising sebelumnya, dan dia diam-diam datang ke ruang VIP Tian nomor 1 dari Xiao Yan dan lainnya. Layak menjadi seorang wanita. Ramuan klasik bisa menghasilkan harga yang sangat tinggi. Xiao yang berteriak kagum, dan semua orang bergema dari hati.
Kakak Xiao, sangat diberkati Zenni membantumu mengatur bagian dalam dan luar rumah Xiao. Tidak butuh waktu lama untuk membuat suku Xiao kaya dan berkuasa. Haha. King Haoran senang untuk Xiao Yan dari lubuk hatinya, tetapi memprovokasi dia ke samping. Tampilan menggerutu King Muar. Xiao Yan agak malu, dan semuanya membuat Zenni bekerja keras, dan dia benar-benar tidak bahagia. Xiao Yan menoleh, wajahnya memerah, dan berkata dengan tulus kepada Zenni, sulit. Beberapa kata membuat Zenni sangat puas. Dia merasa bahwa kesibukan beberapa hari terakhir ini bermanfaat. Matanya yang indah dipenuhi dengan senyum hangat yang tak ada habisnya. Kebijaksanaan dan kecantikan hidup berdampingan, wanita-wanita ini langka di dunia. Xiao Yan memang diberkati, dan semua orang iri. King Mur sedikit tidak nyaman, tetapi dia juga harus mengakui bahwa kelihayan Zenni benar-benar membuatnya kagum, tidak kalah dengan penampilannya yang cantik. Sebaliknya, hari itu, untuk mendapatkan No Shadow Thousand Ones, Xiao Yan sendiri kehilangan Liu Pin dan Fang dan buah kehidupan. Kemudian dia dengan ceroboh mengambil dan Fang dari tuan muda keluarga iblis perang, dan bahkan setelah saudaranya membayar mahal, dia mendapatkan kembali persahabatan keluarga iblis perang dan memulihkan reputasi keluarga iblis darah. Memikirkannya, King Muar tidak bisa menahan diri untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri, dan menatap mata Xiao Yan dan Zenni, kabut air kecil muncul. Jika bukan karena sifatnya yang sombong dan keras kepala, air mata akan jatuh. Pada saat ini, ketukan lembut di pintu mengganggu obrolan semua orang, dan suara pelayan terdengar dari luar pintu dengan sengaja. Apakah Mener Zhen ada di sini? Zenni sedikit mengernyit, kegembiraan karena hanya bersama Xiao Yan terganggu, dan dia sedikit tidak bahagia. Tetapi jika pelayannya baik-baik saja, dia tidak akan pernah berani menemukan dirinya dengan mudah dan menekan suasana hatinya yang tidak bahagia. Zenni menjawab dengan tenang, masuklah. Seorang pelayan berpakaian kuning pucat dari rumah lelang masuk dan masuk, dengan hormat memegang tinjunya. Tuan Zen, VIP dari ruang VIP pada tanggal 2, meminta untuk bertemu dengan Anda dengan nama, dan berkata Anda harus pergi ke sana secara pribadi. Oh, Zenni secara alami tahu bahwa di ruang VIP Tian nomor 2 adalah klan iblis, salah satu VIP teratas Liga Xiangmeng. Tapi apa yang Zhan Fan cari? Zenni bingung, tetapi bagaimanapun, pihak lain itu mulia dan tidak lalai, jadi dia memutuskan untuk pindah. Zenni mengangguk ke kerumunan, menyapa, dan memasuki ruang VIP di sebelah. Tata letak ruangan ini lebih mewah dari Xiao Yan, tapi kurang elegan. Dekorasi cerdik Xiameng di setiap kamar sungguh menakjubkan. Duduk di kursi guru di ruangan di sisi fantasi, sosoknya lurus dan tegak, tetapi posturnya yang santai menunjukkan keanggunan alami, dengan temperamen aristokrat tinggi di atasnya, sopan, tetapi hanya dengan melihat melalui matanya. Panas yang sedikit cemas menunggu. Jika tidak ada penutup baju besi berskala samar, tidak ada yang akan membayangkan bahwa orang ini adalah kaisar dari suku iblis yang akan begitu kekar dan megah. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berada di sini hari ini. Saya tidak tahu apa yang bisa saya minta. Zenni berkata terus terang. Meskipun San San mengkritik manipulasi bisnis Zenni, dia adalah orang yang berakal sehat. Dia berada di Liga Xiangmeng, dan dia menerima begitu saja. War Fantasi juga orang yang lugas, dan Lang Sheng berkata, saya tahu tujuan kunjungan saya kali ini, dan saya ingin datang ke Nona Zhen. Sayangnya, saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, saya sangat menyesal. Saya berani bertanya apakah ini bisa dimurnikan. Jika demikian, tolong Miss Zhen menjual saya sedikit suku iblis, dan memperkenalkan saya kepada orang-orang yang memurnikan Huidan. Zenni mendengar kata-kata itu, alis Daimei sedikit berkerut, dan wajahnya memalukan. Kamu sangat sopan, tetapi kamu juga tahu bahwa rumah lelang memiliki peraturan dan menjaga identitas penjual sebagai prioritas utama. Tanpa penjual izin, penjual dalam hal apapun, kita tidak boleh mengungkapkannya, dan tolong minta Kaisar untuk memaafkan saya. Ya.
San Huan menarik napas panjang dan kehilangan ekspresinya. Nona Zen, jika tidak ada penyembunyian, dan saya harus segera kembali ke Chundan, saya tidak akan mengganggu Anda. Tolong juga nona-nona untuk mengakomodasi, janji ini hanya untuk meminta obat hati tidak pernah berbahaya. San Huan adalah patriark dari klan Yao, dan leluhur dari Kaisar Petarung Bintang 9 mendukungnya. Kapan dia memohon kepada orang lain dengan suara rendah, dia merasa malu dan batuk beberapa kali untuk menutupinya. Zenny sepertinya mengerti bahwa rumor tentang leluhur tua suku Yao telah mendengar sedikit tentang statusnya. Jika Xiao Yan dapat memiliki hubungan yang baik dengan suku iblis, itu akan menjadi hal yang baik. Dia tidak akan bisa menculik Xiao Yan dan meminta resep. Zenny berpikir sejenak, matanya berkedip licik, mulutnya sedikit terangkat. Karena permintaan Kaisar Iblis, saya akan membuat pengecualian dan meminta pendapat penjual. Namun, jika penjual tidak mau mengungkapkan identitasnya, tolong lawan jangan salahkan, Patriark Pemaaf. Itu wajar. Terima kasih, Nona Zen atas bimbinganmu. San Zen akhirnya menyetujui Zenny, memicu harapan. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda juga kaisar dari klan iblis? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin duduk di kursi ini. Seorang apoteker mungkin mendapatkan resep secara tidak sengaja. Sekarang, saya harus memintanya sendiri. Seharusnya tidak ada masalah. Namun, di mana San Huan berharap, status Xiao yang tidak perlu bergantung pada ras apapun. Menyapa Kaisar Iblis, Zenny keluar dari ruang VIP Tian nomor 2 tempat fantasi itu berada, dan berjalan ke kamar tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada di sebelah. Saat memasuki pintu, mata semua orang tertuju padanya, menunjukkan keingintahuan yang mendalam. Mata Zenny melambai, melihat ekspresi kerumunan, tersenyum riang. Xiao Xiao, sepertinya kali ini akan penuh. Xiao Yan dan yang lainnya tercengang dan bertanya-tanya apakah pelelangan Hui Chundan telah menghasilkan banyak uang. Apakah tidak ada manfaat lain selain Hui Chundan? Zenny tersenyum, dan tidak lagi menjual Guanzi, menguraikan masalah fantasi pertarungan Yao Huang untuk mendapatkan obat. Sebagai pengelola rumah lelang, Zenny tidak bisa mengungkapkan identitas kliennya semaunya. Sekarang San Huan melamar Xiao Yan, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah mendengarkan narasi Zenny, setiap orang memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, cukup terkejut. Le Xiaolong, Xiao Shan dan yang lainnya memandang Xiao Yan dengan mata iri. Xiao Xiao ini tidak terlalu diberkati. Semua orang yang berurusan dengannya terkenal, dan dia bisa mengalahkannya dengan santai. Menyebabkan gempa bumi. Meskipun King Mur jarang mengetahui tentang perselingkuhan antara kekuatan etnis besar, nama Kaisar Iblis masih sedikit terdengar. Sekarang Kaisar Iblis menginginkan pembohong kecil, dan mata King Mur penuh dengan mata Xiao Yan. Senang, King Haoran dan Xiao Yan persis sama, diam dan tidak berpikir. Tidak ada yang mengenal Xiao Yan lebih baik dari King Haoran. Setelah merenung sejenak, King Haoran dengan hati-hati menganalisis, saudara Xiao, suku iblis adalah salah satu dari 3 kekuatan veteran di daratan dan dilindungi oleh leluhur Kaisar Petarung Bintang 9. Berkenalanlah dengannya, dan jangan katakan lebih banyak bantuan di masa depan, atau setidaknya satu musuh, hanya baik untuk Anda dan tidak buruk untuk Anda. Faktanya, King Haoran sangat senang Xiao Yan berkumpul dengan suku monster, dan itu akan sangat membantu Xiao Yan. Sekarang iblis tidak bersatu, mungkin mereka akan menggunakan kekuatan suku monster untuk membantu mereka di masa depan. Hile tapi tidak, Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Setelah setengah dering, dia sedikit mengangguk dan menjawab, saya tahu berapa banyak orang yang bermimpi untuk bekerja sama dengan kekuatan iblis ini, tetapi Liga Shengmeng. Kata Zenny melihat di sekelilingnya. Xiao yang selalu menjadi orang yang rendah hati, tetapi tidak bisa melawan keinginannya. Memasuki kuburan iblis, mengirimkan perintah iblis darah, mengenal Haoran, menjadi saudara, dan kemudian bekerja sama dengan aliansi bisnis untuk menjadi sekutu.
Sekarang dia harus bergaul dengan suku iblis. Xiao Yan pasti sedikit gugup, khawatir tentang pengaruh timbal balik apakah keterlibatannya akan terlalu rumit dan bertentangan. Xiao Xiao, kakakku tahu bahwa kamu selalu rendah hati dan khawatir. Tapi saat ini, Kaisar Iblis bertanya padamu. Ini adalah waktu terbaik untuk menjalin hubungan persahabatan. Dengan kredibilitas Kaisar Iblis, masalah peremajaan akan dirahasiakan. Terlebih lagi, fisik iblis secara inheren kuat, tetapi kekuatan jiwa mereka sangat buruk. Alkimia tidak pernah bagus untuk iblis, Xiao Xiaoda dapat yakin. Shenni sama telitinya dengan dia, berpikir lebih jauh dari Xiao Yan. Setelah disebutkan sedikit oleh Shenni, Xiao Yan tiba-tiba tersadar. Pohon ingin diam tapi angin tak ada habisnya. Bahkan jika Anda ingin menjadi orang yang rendah hati, Anda harus membangun kekuatan yang kuat. Xiao Yan ingat bahwa di masa lalu, dia sendirian dan diintimidasi, dan dia berkali-kali mengembara di garis hidup dan mati. Untungnya, dia selamat dari masa-masa sulit. Sekarang di benua yang bermasalah ini, aturan bertahan hidup seperti berlayar melawan air, dan mundur jika tidak maju. Jika Anda ingin berdiri di atas tumit Anda harus kuat.